Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Buniza Febriana Putra, Harinisa, Najwa Aulia Zahra, dan Dela Yuliana. Di sini kami akan mengadakan presentasi yang bertemakan implementasi strategi. Implementasi strategi seringkali disebut sebagai rencana operasional atau bisa disebut operational planning karena terdiri dari sejumlah aktivitas atau program yang melibatkan sumber daya manusia perusahaan atau people dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi prosedur serta anggaran perusahaan yang layak atau budget. Implementasi strategi menjelaskan unsur-unsur yang disingkat menjadi 3P plus 1B, yaitu program, sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, people, departemen, dan personilnya yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, dan prosedur standar operasi untuk melaksanakan kegiatan, serta budget, yaitu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program. Lalu di sini ada pengertian. Implementasi strategi merupakan penugasan atau penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat korporat maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama sama karyawan. Implementasi strategi meliputi yang pertama itu implementasi kepemimpinan, kedua implementasi kebijaksanaan, dan yang ketiga implementasi organisasional. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu implementasi kepemimpinan. Yang pertama, mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan yang tepat. Kedua, memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif. Dan yang ketiga, melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi di masa depan. Lalu yang kedua, implementasi kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau polis adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang dipilih akan dilaksanakan, lalu mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk membuat yakin atas strategi yang dipilih dan kebijaksanaan yang diputuskan. Implementasi kebijaksanaan melibatkan yang pertama penyebaran sumber-sumber, yang kedua pengembangan kebijaksanaan. Lalu kebijakan yang dikembangkan meliputi yang pertama kebijaksanaan manajemen produksi, kebijaksanaan pemasaran, kebijaksanaan lead bank, kebijaksanaan logistik, kebijaksanaan personalia, dan yang terakhir kebijaksanaan keuangan dan akuntansi. Implementasi organisasi. Untuk mengimplementasikan strategi, memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Hubungan strategi dengan struktur menurut Chandler. Yang pertama, strategi baru dirumuskan. Selanjutnya, timbul masalah administrasi baru. Selanjutnya, kinerja organisasi. Berikutnya, struktur baru organisasi terbentuk. Dan yang terakhir, kinerja organisasi meningkat. Perbedaan antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Dalam formulasi strategi, pemosisian kekuatan sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, memfokuskan pada suatu efektivitas. Yang ketiga, mengutamakan suatu proses intelektual. Yang keempat, inisiatif yang bagus dan keterampilan analitis. Yang terakhir, memerlukan koordinasi di antara individu yang sedikit. Sedangkan dalam implementasi strategi, yang pertama, pengaturan kekuatan selama melakukan tindakan. Yang kedua, memfokuskan pada suatu efisiensi. Yang ketiga, mengutamakan suatu proses operasional. Yang keempat, motivasi khusus dan keterampilan. Dan yang terakhir, memerlukan koordinasi antar banyak orang. Pada dasarnya, struktur organisasi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, organisasi primitif. Kedua, organisasi fungsional. Ketiga, organisasi divisional. Keempat, organisasi matriks. Struktur fungsional. Dalam organisasi fungsional, setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari berbagai fungsi yang ada dalam perusahaan. Kebijakan struktur fungsional pertama, sederhana. 2. Mendorong spesialisasi tenaga kerja. 3. Mendorong efisiensi. Keempat, meminimalkan kebutuhan akan sistem pengendalian yang rumit. Kelima, keputusan dapat diambil dengan cepat.
Kekurangan struktur fungsional yang pertama memusatkan tanggung jawab di pusat, kedua meminimalkan pengembangan karir, ketiga sulit menentukan kontribusi dan tanggung jawab setiap manajer dalam pencapaian tujuan, keempat pendelegasian wewenang kurang. Struktur divisional. Dalam organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan suatu strategi untuk bisnisnya masing-masing. Struktur divisional dapat diorganisasikan dalam 4 cara, yaitu menurut wilayah geografi, menurut produk, menurut pelanggan, menurut proses. Kebaikan struktur divisional pertama mendorong pengembangan karir sehingga bisa memotivasi karyawan, kedua lebih mudah mengendalikan organisasi kegiatan, ketiga menciptakan persaingan di lokasi yang berbeda, kelemahannya investasi mahal. Struktur metrik. Dalam organisasi metrik biasanya ada manajer fungsional dan manajer proyek yang harus mampu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan fungsi dan proyek-proyek yang dilaksanakan sehingga tujuan proyek dapat dicapai. Struktur organisasi bisa dikatakan baik jika cocok dengan 1. Ukuran perusahaan, 2. Perubahan dalam perusahaan, 3. Kompleksitas perusahaan, 4. Karakteristik personel, 5. Ketergantungan perusahaan pada lingkungan. Kasus PT Astra International Incorporated. Ada budaya korporat, menjadi aset negara, memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, menghargai individu dan mengembangkan kerja tim, terus mencapai yang terbaik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.